yang DM saya, Shalom Pak Jarod, tolong sampaikan pertanyaan saya. Oke, baik. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kalau istri saya sering komplain tentang mertua? Karena mama saya memang sama sekali tidak pernah bantu atau peduli sama anak cucu dan menantu. Beda sekali dengan mama istri saya. Mama istri saya sangat banyak bantu dan perhatian. Jadi ada perbedaan nih Pak antara mama istrinya dengan mama suaminya gitu Pak, sehingga menjadi konflik. Bagaimana tuh Pak? Ya, kalau punya mertua nggak perhatian, nggak suka bantu, sebenarnya lebih bagus loh Ibu. Kalau Ibu punya mertua yang perhatian, suka bantu, itu juga ada yang mengeluh loh. Pak Jarod, mertua saya itu perhatian, dan bukan perhatian, akhirnya dianggap sebagai intervensi. Kalau punya mertua perhatian, suka bantu, begitu bantu merasa. Jadi sebenarnya kalau saran saya Ibu ya, Ibu jangan minta bantuan mertua, pinjam uang, bantuan uang, dibantu beli rumah. Begitu bantu, dapat pertolongan, itu pintu gerbang intervensi. Jadi kalau punya mertua cuek, itu sebenarnya kasih karunia. Ya, punya orang tua sendiri, bukan mertua, berarti mertua pasangan kita. Yang paling bagus itu orang tua perhatian, tapi mertua cuek. Itu paling bahagia menurut saya ya. Jadi nikmati saja punya mertua yang cuek itu, karena kalau punya mertua perhatian itu orang lain malah mengeluh loh. Aduh Pak Jarod, mertua saya itu perhatian, saking perhatiannya. Jangan sabun jangan merek ini, air jangan merek itu, lampunya begini, semuanya di saking perhatiannya diperhatikan semuanya. Nangis juga gitu ya. Jadi menurut saya lebih bahagia kalau punya mertua itu yang cuek-cuek begitu gitu ya. Nah, tapi orang tua yang perhatian, sehingga ibu misalnya punya anak itu harus bagaimana, bulan pertama anak bagaimana, pusernya masih begini bagaimana, anak sakit bagaimana. Waduh, itu kalau punya orang tua yang perhatian bagus. Tapi kalau milenial sekarang sebenarnya orang tua nggak perhatian juga gampang, tinggal tanya aja, halo dokter, bayi mencret tapi nggak panas, mencret tapi panas, mencret tapi ketiaknya bengkak, itu dijawab semuanya loh. Anak milenial sekarang ini banyak yang nggak nanya sama orang tuanya, malah orang tuanya bingung. Saya dulu tuh punya anak nanya sama nanya orang tua, kenapa anak saya pada nggak nanya gitu ya. Mertua-mertua sekarang kesepian, anak mantunya nggak pada nanya gitu ya kan. Zaman sekarang anak mantu pinter-pinter, daripada nanya orang tua jawabannya salah, lebih baik nanya halo dok kan gitu ya. Jadi menurut saya memang zaman ini berubah luar biasa. Tetapi nah, kalau hanya mertua cuek itu kasih karunia, itu berkat. Yang repot kalau mertua jahat. Ya, mertua saya jahat, Pak, pinjam duit nggak dibaliki, suami saya diporotin, saya selalu disalahkan, suami saya udah ngambil keputusan, begitu ketemu orang tuanya berubah lagi, Pak. Wah, itu toxic mertua gitu ya, mertua racun gitu kan. Nah, itu baru bertanya boleh itu ya, mertua saya jahat, Pak. Aduh, mertua laki-laki kayak Herodes, Pak, mertua perempuan kayak Isabel, Pak. Waduh, dua setan itu lagi menikah itulah. Ini gimana Pak punya mertua seperti ini gitu. Nah, kalau seperti itu saran saya ya memang mau gimana lagi ya, namanya mertua itu adalah orang tuanya pasangan. Mau tidak mau Anda harus cinta mertua. Kalau Anda berantem sama mertua, anaknya mertua ikut memusuhi Anda. Musuh Anda tambah satu, yaitu pasangan Anda. Tapi betul-betul menjengkelkan Pak mertua saya, Pak. Nah, kebanyakan yang menjengkelkan itu yang intervensi. Kalau dia cuek, gitu ya, dalam arti mungkin nggak bantu, menurut saya memang kita nggak usah berharap bantuan sama mertua ya. Lebih baik kita hidup dengan apa yang kita punya, suami istri kerja, berapa uang yang ada cukupkan. Dulu saya bilang sama istri saya, kamu nikah dengan saya, kamu hidup dengan saya. Tidak ada pinjem papa mama, tidak ada. Saya ajak istri saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, kontrak rumah 450.000 di pinggir kuburan Kuningan Jakarta tahun 90 sampai 93. Sebelah saya tukang bakso, sebelah saya office boy, tukang sapu, kita tinggal di situ. Kalau istri saya minta orang tuanya dipinjemin nggak? Pastilah, orang keluarga berada. Tapi saya yang malah tidak mau. Saya tahu betul yang namanya bantuan orang tua itu pintu gerbang intervensi. Ya, jadi jangan minta bantuan sama mertua. Ya, kalau orang tua masih nggak apa-apa. Ya, walaupun itu berarti mertua pasangan. Tapi kalau orang tua bantu, kasih tahu ya, nggak boleh intervensi. Tapi biasanya sih orang yang, jadi gini, Anda menikah dengan, dulu Anda punya keluarga misalnya nih, orang tua ya,
nggak akrab, jarang ngobrol. Anda punya pacar, waduh sama orang tuanya akrab banget gitu ya. Itu begitu menikah biasanya mengeluh, mertuaku intervensi. Ya intervensi lah, wong dia sama anaknya akrab gitu ya. Anak laki-laki sama mamanya akrab. Begitu menikah intervensi. Kalau Anda mau menikah yang tidak diintervensi orang tua, cari orang yang jauh sama hubungan sama orang tuanya. Nah, serba susah kan? Keluarga bahagia, hubungannya akrab, diintervensi. Jadi yang paling bagus memang kalau mereka dewasa, akrab, baik, bahagia, tapi nggak intervensi. Gitu. Nah, gimana kalau orang tuanya intervensi dalam arti negatif? Ya mau nggak mau namanya mertua kok. Ya, bahkan mungkin Anda tinggal sama mertua. Saya yakin kalau Anda hidup bersama mertua, Anda bisa seperti Nabi Musa. Musa itu umur 40 tahun merasa layak melayani Tuhan, belum panggil Musa. Sampai Musa ikut mertua 40 tahun di Midian sama Jitro 40 tahun. Setelah ikut mertua 40 tahun, baru Tuhan panggil Musa. Karena karakter Musa, waktu umur 80, ikut mertua 40 tahun, berubah luar biasa. Jadi yang namanya mertua, itu memang sekolah pembentukan karakter yang luar biasa. Kalau Anda ikut mertua, maka ada dua kemungkinan. Karakter Anda menjadi indah, atau Anda mati stres dan stroke. Nah, saran saya adalah gunakan mertua itu sebagai pembentuk karakter. Caranya gimana? Ya, ini menikmati pernikahan itu termasuk bagaimana menikmati mertua. Kalau Anda nggak bisa menikmati mertua, Anda pasti nikah nggak bahagia loh. Anda nikah nggak bahagia. Jadi Anda punya mertua model apa? Model Pontius Pilatus? Ya, Anda akan punya karakter seperti Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Maka Anda harus bisa mengabdi kepada mertua seperti Nabi Musa. Ya, mertua itu ya namanya mertua. Ya, tapi sekali lagi, disitulah nanti kita kedewasaan, ketabahan, keuletan itu diproses. Tapi intinya adalah Anda harus jadi pribadi yang bahagia. Kalau Anda jadi pribadi yang bahagia, Anda punya kerinduan membahagiakan mertua, Anda bisa berhubungan dengan siapa saja, menyelesaikan diri dengan siapa saja, dan mencintai siapa saja. Tapi Anda nggak boleh burn out. Anda nggak boleh menjadi pribadi yang tidak bahagia, sampai Anda menjadi gampang sensitif, Anda gampang marah, Anda gampang tersinggung, Anda merasa tidak dikasihi, Anda merasa lonely, Anda merasa orang paling sial di muka bumi, punya mertua jelek, apalagi anaknya mertua, Anda merasa salah menikah dengan dia. Waduh, itu nanti bulet begitu sampai akhirnya Anda merasa orang yang malang di dunia. Nah, caranya adalah kembali lagi, jadilah pribadi yang bahagia, bahkan Anda punya kerinduan membahagiakan mertua. Jadi kita harus kayak jadi orang yang proaktif ya, dari mulai orang yang pengen bahagia, sekarang malah justru pengen membahagiakan mertua. Mulai ngomong sama pasangan, kapan ya kita bisa ngajak papa mama pergi liburan? Kapan ya kita bisa ngajak papa mamamu pergi? Papa mamamu kayaknya nggak pernah pergi bareng-bareng deh gitu ya. Gimana kita ajak tanpa orang tua saya, orang tamu tok aja waktu mereka ulang tahun, mungkin ya kalau biar rame nggak sama kita tok, sama keluarga adikmu, kita. Jadi kalau keluarga istri saya itu sering kumpul, ya sering kumpul gitu. Tapi keluarga saya itu jarang. Nah, istri saya malah, gimana kalau liburan nanti Bapak Ibu dibawa ke Tawangmangu, kan orang tua saya di Solo ya. Lalu nanti adik-adikmu semuanya dibawa, semuanya kita sekali-kali liburan begitu. Jadi malah justru kita punya kerinduan bagaimana orang tua itu kita senangkan apapun keadaan mereka. Ya, lahir baru, nggak lahir baru, murah hati atau pelit. Kita jadi di antara kakak dan adik, kita menjadi provokator kebahagiaan. Nah, kalau kita proaktif begitu, kan nanti berlaku hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai. Bahkan jangan kaget, ya memang ada plus minusnya. Karena Anda baik, nanti mertua paling senang di rumah Anda gitu. Jadi begitu mamah mertua saya dipanggil Tuhan, karena mamah mertua itu home base-nya Surabaya, tinggal papa gitu. Ya saya bilang sama istri, papa ditawarin aja pindah ke Jakarta gitu. Dia coba Surabaya, dia coba Bandung, dia coba Jakarta. Ya akhirnya papa mertua saya 5 tahun terakhir tinggal bersama saya. Bagi saya itu kasih karunia. Ya, sampai kemarin nih tanggal 11 Oktober belum lama dipanggil Tuhan. Tapi dari pihak saya, kita justru berinisiatif untuk membahagiakan mertua. Nah, kalau kita seperti itu, nanti percaya saya deh,
Kalau ibu tuh pengennya membahagiakan mertua. Ya, di Alkitab contohnya turut. Ya, dia sayang banget sama mertuanya, bahkan ketika suaminya sudah mati. Kalau kita itu membahagiakan mertua, udah pasti pasangan kita makin sayang dengan kita. Ya, Boas itu kan orang kaya raya di Bethlehem. Dia memilih menikah dengan Ruth, perempuan janda miskin itu. Lalu makanya Ruth tanya sama Boas, kenapa kamu pilih saya? Kamu kan orang kaya, kenapa nggak pilih gadis cantik yang bukan janda, miskin lagi? Saking miskinnya Ruth itu kan dia cari gandum yang jatuh-jatuh gitu. Boas itu bilang begini, seisi kota ini membicarakan engkau bahwa engkau perempuan baik-baik. Karena seisi kota ini membicarakan engkau bagaimana engkau mengabdi kepada mertuamu sekalipun suamimu sudah meninggal. Jadi definisi Alkitab mengenai perempuan baik-baik itu yang sayang mertua. Ya, jadi ibu-ibu jadilah perempuan baik-baik. Perempuan baik-baik itu kalau biasanya kan versi perempuan nakal, ya selingkuh, jalanan, tukang utang. Nah. Perempuan baik-baik itu kalau definisi Alkitab yang ada ayatnya, gitu ya, perempuan baik-baik itu sayang mertua. Sayang mertua. Nah, mertuanya model apa saja namanya mengasihi itu kan kita nggak pilih-pilih kasih, ya. Mau model Isabel, mau mertua laki-laki model Firaun, memang mertua itu modelnya macam-macam gitu ya. Jadi kita perlu belajar untuk menjadi perempuan baik-baik atau menjadi laki-laki baik-baik. Nah, itulah sebenarnya cara menikmati pernikahan. Karena kalau kita tuh melawan mertua, udah pasti pasangan kita juga melawan kita. Jadi memang mertua itu tidak untuk dilawan. Begitu ada melawan mertua, anaknya ikut melawan. Ya kan? Nanti mertua punya anak banyak, 4, 5, ikut melawan juga, musuhnya tambah banyak. Jadi mertua itu dibaik-baikin aja, toh namanya mertua itu kan pasti lebih tua ya. Jadi Anda sabar-sabar aja, dia pasti mati duluan. Udah pastilah, dia lebih tua kok, nggak mungkin Anda mati duluan. Jadi dia pasti mati duluan. Ya, masalahnya kalau dia nggak mati-mati gitu kan. Tapi namanya mertua kan umurnya lebih tua gitu ya. Jadi Anda baik-baik, begitu nanti malah pasangan Anda makin sayang sama Anda. Itu udah pasti deh. Ada sayang sama mertua, pasangan Anda makin sayang. Ya. Nah soal menyayangi ini sekali lagi, apapun keadaan mertua. Tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi ini mesti berangkat dari situ. Mesti berangkat dari situ. Kalau kita ya begitu ya. Kalau saya bilang sama istri mau ngasih ibu 1 juta gitu, istri saya tuh bilang janganlah gitu. Kenapa? 1,5. Jadi bukan jangan kebanyakan, enggak, malah dia usul ditambahin. Jadi kalau saya sama istri ini bisa menikmati pernikahan karena istri saya sayang orang tua saya juga sayang orang tuanya dia. Bukan berarti orang tua saya ataupun orang tuanya dia tanpa minus ya. Enggak, semuanya tetap ada plus minusnya. Tapi attitude kita memang kita mau membahagiakan mereka. Nah, itu nanti justru pernikahan kita tuh mengalir luar biasa. Karena kalau kita nggak senang sama orang tua kita, diam-diam pasti pasangan kita juga menyesal menikah dengan kita. Jadi kalau Anda tuh nggak sayang mertua, saya khawatir suami Anda diam-diam menyesal dengan perempuan satu ini. Nah, kan repot. Kalau suami menyesali menikah dengan Anda kan repot. Jadi menurut saya di dunia di luar sana ya, bukan di gereja nih, ya di luar sana itu ada pelajaran bahwa darah keluarga itu lebih penting, darah keluarga itu lebih kental. Makanya banyak suami-suami itu sayang banget ibunya, sayang banget adiknya, karena bagi mereka para laki-laki beredar pelajaran, walaupun ini nggak alkitabiah, tapi ini berlaku di masyarakat. Kalau istri tak ceraikan, itu mantan istri, tapi nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan adik. Jadi banyak suami itu memilih lebih mencintai ibu dan adik-adiknya daripada istrinya. Ini salah, tapi ini banyak berlaku. Jadi hati-hati ibu-ibu yang tidak sayang mertua. Karena banyak orang yang kaget ketika akhirnya pernikahannya berujung dengan perceraian. Karena suaminya lebih memprioritaskan ibunya dan adik-adiknya. Karena memang diajarkan oleh masyarakat, tidak ada mantan ibu, nggak ada mantan adik, darah keluarga lebih kental. Kalau cerai, itu tinggal jadi mantan kamu, mantan istrimu, tapi nggak ada mantan ibu. Dan banyak orang pengen diberkati, caranya apa? Hormat ibu, hormat orang tua, berbakti orang tua, maka diberkati. Nah, pelajaran itu begitu kuatnya, turun-temurun diajarkan. Nah, itu pelajaran setengah benar, tapi setengah salah. Ya, benarnya adalah memang Alkitab juga mengajarkan harus hormat orang tua. Kalau anak nggak berbakti orang tua, Maleakhi berkata akan dikutuk tanah ladangnya.
Jadi anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu menikah, mertua itu termasuk orang tua. Jadi memang sebenarnya sikap kepada mertua ini sama dengan sikap kepada orang tua kandung. Menikah adalah konsekuensi menikahi keluarganya. Jadi kita harus mencintai juga keluarganya. Nah, itu yang kalau kita nggak pahami benar-benar, kita akan terjebak dalam konflik mertua menantu yang tidak ada habis-habisnya kayak sinetron. Tapi harus di break up ya, diputuskan dengan mulai sebuah sikap yang dasarnya dulu, nanti baru tekniknya bisa dilanjutkan. Tapi kita memang mesti mengasihi orang tua dan orang tua pasangan kita. Ya, itu menjadi fondasi pernikahan. Tuhan memberkati.